Bab 26. Sindrom Stockholm. Cheng Anya jatuh begitu dia mencapai apartemennya. Anaknya belum pulang dan dia mengerutkan kening. Bukankah seharusnya Nining sedang memasak hari ini? Dia sudah terbiasa dengan aroma makanan setiap kali dia tiba di rumah. Saat kekhawatirannya melintas, Cheng Anya bermain posum di sofa. Dia tahu bahwa putranya cukup pintar untuk melihat melalui tindakannya. Dia memiliki ketenangan pikiran dan berbaring menunggu putranya kembali memasak. Dia belum tahu apa yang akan dimasak Ningning hari ini dan sudah gelisah. Dia dijungkir balikkan oleh tuan muda ketiga Y di sore hari dan harus mengatur jadwalnya. Semua ini membebaninya dan dia sangat lelah sehingga dia tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Anya tanpa sadar mengingat saat tuan muda ketiga Y berdiri depan jendela. Dia berdiri tegak, namun kesepian, seolah-olah seluruh dunia telah membuangnya. Tuan muda ketiga Y, yang Anya kenal adalah orang yang dingin, anggun, licik, dan menekan mental. Tentunya dia tidak bisa dikaitkan dengan kesedihan. Ada apa dengannya? Sesuatu muncul di benak Anya, dan dia tiba-tiba duduk di sofa. Ceng Anya, apakah kamu telah dilecehkan secara verbal olehnya, sampai menikmatinya? Tentunya akan lebih baik untuk memikirkan anak kesayangannya daripada tuan muda ketiga Y. Bukan? Saat Cheng Anya memikirkan wajah Ningning dan tuan muda ketiga Y, dia menjadi tenang. Kamu tidak menderita sindrom Stockholm. Anak Anda yang menderita sindrom Stockholm. Suara muda Ningning melayangkan di telinganya. Membawa 2 kantong sayuran dan daging ke dalam rumah. Ningning menutup pintu dan menatap Anya dengan pandangan hina. Ningning, kamu akhirnya kembali. Mama mati kelaparan. Cheng Anya tanpa malu-malu mengeluh kepada putranya bahwa dia tidak memberinya makan tepat waktu. Ningning meletakkan tasnya dan melemparkannya padanya. Sambil tersenyum, Ningning berkata, Bu, kamu harus makan sesuatu dulu. Saya akan segera mulai memasak. Ningning adalah seseorang jenius yang jarang memperhatikan di kelas. Tasnya selalu ringan, namun tasnya jauh lebih berat hari ini. Cheng Anya dengan penasaran membuka tas Ningning dan bungkusan makanan ringan jatuh. Coklat, puff, permen, apel, ceri, dan roti. Ada banyak barang yang dimasukkan ke dalam tasnya. Reaksi pertama Cheng Anya adalah, Ningning, kamu harus memberikan sebagian dari uang yang kamu hasilkan kepada ibu untuk menghormati daripada menyanyikannya untuk hal-hal yang ini. Bab 27. Pendidikan terdistorsi Cheng Anya. Ningning memisahkan buah, sayuran, dan daging. Dia mencuci panci penanak nasi listrik dan memasak nasi. Lalu keluar dari dapur. Dia tersenyum elegan, mengedipkan matanya dan dengan serius berkata, siapa bilang aku menemukan uang ini di tanah? Itu diberikan kepada saya oleh teman sekelas perempuan saya. Apa yang kamu lakukan agar orang memberi begitu banyak hal? Nah, mengapa kamu belajar dari ayahmu tentang semua orang? Menjadi promosius benar-benar beracun. Tolong jangan bilang pergaulan bebas bisa diwariskan. Apakah itu berarti sifat genit bisa ditanamkan ke dalam diri seseorang sejak usia muda? Aku juga tidak tahu, Ningning berkata dengan polos. Mereka bilang aku memiliki senyum yang menawan dan memberikan sesuatu kepadaku berarti mereka mengejarku. Bukankah terlalu dini bagi anak-anak seusia mereka untuk mulai mengungkapkan perasaan mereka? Tolong, jangan katakan padaku bahwa senyummu sangat berharga. Bukankah itu sedikit terlalu murah? Cheng Anya memiringkan wajahnya dan berpikir. Matanya berbinar dan dia berkata, cek kosong jauh lebih berharga daripada senyuman. Apakah kamu mengerti? Bagaimana jika ceknya terpental? Tidak bisakah kamu mencari tahu orang-orang untuk siapa mereka sebenarnya? Ningning menoleh dan memikirkannya dengan serius. Dia mengangguk dan berkata, ya, itu masuk akal. Aku akan melakukannya lain kali. Betapa patuh. Cheng Anya menyentuh kepalanya dengan tenang. Bahkan dia bertanya-tanya, apakah dia telah merusak anaknya? Penulis memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pasangan ibu anak itu berbicara dengan cara yang paling bijaksana. Ningning, biarkan ibu tanya padamu. Itu, wajah Cheng Anya sedikit hangat.
Dia mendekati putranya dan bertanya, apakah kamu tidak ingin tahu tentang ayah kandungmu? Wajah cantik Ningning tersenyum. Bu, bukankah kamu mengatakan bahwa ayah kandungku telah meninggal? Bukankah kamu juga mengatakan bahwa rumput di sekitar kuburannya lebih tinggi dariku? Di sebuah rumah gunung yang jauh, tuan muda ketiga yang dengan acuh tak acuh sudah makan bersin. Ceng Anya, diam 1000 bahasa. Ketika Ningning mulai mengerti, dia pernah bertanya mengapa dia tidak memiliki ayah. Ningning saat itu berusia 3 tahun dan pergi ke prasekolah di Inggris. Ada anak di kelas yang sama yang merupakan tetangga mereka. Siswa tersebut sering menggambarkan Ningning sebagai bajingan yang tidak memiliki ayah. Suatu kali, Ningning berkelahi dengan anak itu dan kalah. Ada memar besar di sikunya, dan saat dia berlari pulang sambil menangis, dia bertanya kepada Anya, mengapa Ningning tidak memiliki ayah? Pada saat itu Ceng Anya merasa hatinya ditikam oleh pisau. Bab 28. Pendidikan terdistorsi Anya. Bagian kedua. Ningning adalah hadiah terbaik yang pernah diterima Anya dalam hidupnya. Seperti bekas luka di hatinya, Ceng Anya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Namun dia telah menyakiti Ningning paling dalam. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika Ningning menanyakan pertanyaan itu, matanya dipenuhi dengan sedikit kebencian. Ningning adalah anak berbakat yang IQ-nya jauh lebih tinggi daripada anak-anak normal. Pada usia 3 tahun, dia jauh lebih sensitif daripada anak-anak lain. Disesatkan oleh anak-anak lain, Ningning tumbuh dewasa, tumbuh dengan kesalahpahaman bahwa itu adalah kesalahan ibunya. Dia tidak memiliki ayah. Keluhan Ningning tidak bisa dihindari. Ceng Anya kemudian memberitahu Ningning bahwa ayahnya telah meninggal dan menggarang kisah cinta paling sederhana yang mungkin bahwa dia jatuh cinta dengan ayah Ningning dan bagaimana yang terakhir terbunuh dalam suatu kecelakaan. Jadi dia menanggung beban membesarkan Ningning sendirian. Ningning tidak pernah bertanya tentang ayahnya sejak saat itu. Ceng Anya telah bekerja keras untuk membesarkan Ningning selama ini. Dari juggling antara studi dan bekerja untuk mencari nafkah sendiri, untuk belajar dan membayar biaya Ningning. Inggris adalah tempat yang penuh dengan pekerjaan dan keserakahan. Pengeluaran hidup tinggi di London, dan dia rata-rata memiliki waktu istirahat kurang dari 4 jam dalam setahun. Saat Ningning tumbuh dewasa, dia tahu dan berempati dengan kesulitan yang dihadapi Ceng Anya. Seiring bertambahnya usia Ningning, IQ-nya meningkat dan karakternya menjadi lebih kuat setiap hari. Topik anak-anak orang tua tunggal tidak bisa lagi menyakitinya, dan ibu dan anak secara alami mengabaikan pria yang absen dari kehidupan mereka. Saat dia tiba-tiba menyebutkan topik yang tidak mereka sebutkan selama bertahun-tahun, yaitu topik ayah Ningning. Ceng Anya merasa canggung. Dia telah memutar kebohongan terlalu dini. Dia seharusnya memberitahu Ningning bahwa ayahnya ada di suatu tempat yang jauh. Setidaknya ayah Ningning bisa kembali di kehidupannya. Anya tidak yakin apakah mungkin untuk meninjau kembali gagasan bahwa ayah Ningning masih hidup. Ceng Anya tidak ingin tuan muda ketiga mengetahui keberadaan Ningning. Namun dia tidak ingin berbohong kepada Ningning. Sial, sungguh dilema. Ningning, apakah kamu melihat seseorang bangkit dari kematian? Ya, sudah, Ningning dengan tenang menjawab. Saat Ceng Anya mendengarkan dengan tenang, Ningning menambahkan, di televisi. Siko ya Ceng, mari kita selesaikan ini saat kamu bertemu anakku. Saya tidak ingin terjebak dalam dilema seperti itu lagi. Tidak masalah, mari kita tinggalkan di sana. Sayang, lain kali kamu melihat teman sekelas perempuan tertarik padamu, katakan padanya bahwa kamu suka makan coklat. Ceng Anya merobek bungkusnya yang indah dan melemparkan coklat ke mulutnya. Lezat. Betapa adilnya seorang anak untuk menghormati orang tua. Ya, aku tahu, Ibu. Kamu suka makan apa lagi? Mari kita melakukan sesuatu yang sedikit lebih menantang dan mempraktikkan apa yang Anda katakan kepada saya. Nining menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nining menyukai ibunya. Dia didorong oleh uang, licik tetapi kadang-kadang bodoh. Durian, kata Nining berkedut. Mama, apakah pernah melihat seseorang yang mengaku pada anak laki-laki dengan durian? Itu untuk membiarkan mempraktikkan apa yang akan kukatakan. Ingat apa yang dikatakan Deng Xiaoping. Satu-satunya cara untuk menguji kebenaran adalah dengan mempraktikannya. Dimengerti. Ningning dengan tenang menerima tantangan Anya dan berbalik untuk mencium wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Bu,
Kamu sebenarnya tidak sebodoh itu. Setelah mengatakan itu, Ning diyakinkan bahwa Anya adalah ibunya dan dia tidak akan mengakiminya meskipun melihat ke samping.